Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan semangat selalu teman-teman hari ini ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke di mata kuliah Sistem Lingkungan Industri kita masuk ke materi apa ya lupa sebentar nih dibuka dulu. Tentang manajemen limbah ya, manajemen limbah. Kalau di sini, kalau di RPSI itu lebih fokusnya nanti ke bagaimana sih instalasi pengolahan air limbah. Berarti ke limbah cair ya, fokusnya kalau di RPS ke IPAL. Manajemen limbah ada submaterinya tentang IPAL. Tapi hari ini kita akan eh, menyimak penjelasan pemaparan dari Kang Hegel, manajemen limbahnya ya. Mangga, sebelum dimulai marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya perkuliahan hari ini berjalan lancar dan kita mendapat manfaat dari kegiatan hari ini. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa dicukupkan. Baik, sebentar. Kita atur dulu share screen-nya. Sharing option, all partisipan. Oke, Kang Hegel sudah bisa share screen? Coba dicoba dulu. Oke, udah bisa kayaknya, tapi belum tampil sih. Oke, udah ready? Aman ya? Sudah Bu, Udah sudah Bu. tampil, udah tampil. Oke, bisa dimulai Kang Hegel, silahkan. Kita simak bersama ya teman-teman semuanya pemaparan dari Kang Hegel tentang manajemen limbah dan misalkan nanti untuk jika ada yang ingin ditanyakan atau diskusi silahkan ya teman-teman bisa disampaikan setelah pemaparan dari Kang Hegel. Untuk waktu dan juga layarnya dipersilahkan kepada Kang Hegel, mangga Kang Hegel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi ini manajemen limbah di mata kuliah Sistem Lingkungan Industri. Apa itu manajemen limbah? Manajemen adalah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Selain itu, arti lain dari manajemen adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Pengertian limbah sendiri adalah bahan pembuangan tidak terpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah merupakan sisa produksi baik dari alam maupun hasil kegiatan manusia. Jadi, manajemen limbah adalah berbagai cara untuk mengelola dan membuang limbah. Hal ini dapat dilakukan dengan membuang, menghancurkan, memproses, mendaur ulang, memakai lagi, ataupun mengendalikan terciptanya limbah. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk mengurangi jumlah material yang tidak terpakai, sehingga dampak negatif pada kesehatan dan lingkungan dapat diminimalkan. Manajemen limbah bisa dilakukan mulai dari hal-hal yang kecil, seperti memilah sampah atau juga membuat pupuk dari sampah organik. Selain itu,
Kita juga bisa melakukan manajemen limbah dengan mengurangi penggunaan plastik. Ada tindakan khusus untuk mengelola sampah yang biasanya dilakukan oleh negara, seperti pengumpulan dan pengolahan sampah di TPA atau tempat pembuangan akhir, insinerasi atau pembakaran, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan sedikit belajar tentang jenis-jenis limbah. Menurut Abdurrahman 2006, berdasarkan wujud limbah yang dihasilkan, limbah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah limbah padat. Limbah padat adalah limbah yang memiliki wujud padat yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan. Limbah padat ini biasanya berasal dari sisa makanan, sayuran, potongan kayu, ampas, hasil industri, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang memiliki wujud cair. Limbah cair ini selalu larut dalam air dan selalu berpindah, kecuali ditempatkan pada wadah atau bak. Contoh dari limbah cair ini adalah air bekas cuci pakaian dan piring, limbah cair dari industri, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang berwujud gas. Limbah gas bisa dilihat dalam bentuk asap dan selalu bergerak sehingga penyebarannya luas. Contoh dari limbah gas adalah gas buangan kendaraan bermotor, buangan gas dari hasil industri, dan lain-lain. Mungkin di sini saya akan sedikit lebih mempelajari lebih dalam tentang limbah cair ya teman-teman, karena di RPS-nya mempelajari limbah cair gitu. Jadi limbah gas sama padatnya cuman pengertiannya aja. Menurut Soeharto 2011, pengelompokan limbah berdasarkan bentuk atau wujudnya dapat dibagi menjadi 4. Di antaranya yaitu limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan limbah suara. Limbah cair diklasifikasikan dalam 4 kelompok. Di antaranya yang pertama, limbah cair domestik atau domestic wastewater, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan, perdagangan, dan perkantoran. Contohnya yaitu air sabun, deterjen sisa cucian, dan air tinja. Lalu yang kedua ada limbah cair industri atau industrial wastewater, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Contohnya yaitu sisa pewarnaan kain atau bahan dari industri tekstil, air dari industri pengolahan makanan, sisa cucian daging, buah, atau sayur. Yang ketiga ada rembesan dan luapan atau infiltration and inflow, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Air limbah dapat merembes ke dalam saluran pembuangan melalui pipa yang pecah, rusak, atau bocor, sedangkan luapan dapat melalui bagian saluran yang membuka atau yang terhubung ke permukaan. Contohnya yaitu air buangan dari talang atap, pendinginan ruangan atau AC, bangunan perdagangan dan industri, serta pertanian atau perkebunan. Lalu yang keempat ada air hujan atau storm water, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Aliran air hujan di permukaan tanah dapat melewati dan membawa partikel-partikel buangan padat atau cair sehingga dapat disebut limbah cair. Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam sistem prosesnya. Selain itu, ada juga bahan baku mengandung air sehingga dalam proses pengolahannya air harus dibuang. Air terikut dalam proses pengolahan kemudian dibuang, misalnya ketika dipergunakan untuk mencuci suatu bahan sebelum diproses lanjut. Air ditambah bahan kimia tertentu kemudian diproses dan setelah itu dibuang. Semua jenis perlakuan ini mengakibatkan buangan air. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang baku mutu air limbah, terdapat beberapa parameter yang harus diperhatikan dalam mengolah limbah cair industri kecap dan saus. Parameter limbah cair kecap dan saus dapat dilihat
yaitu BOD5, COD, TSS, dan pH atau derajat keasaman. Pada air limbah industri campuran kecap dan saus, nilai baku mutu yang dianjurkan untuk BOD adalah 98,9 mg per liter, lalu untuk COD adalah 173,21 mg per liter, dan untuk TSS adalah 97,14 mg per liter. pH antara 6 sampai 9 dan debit maksimum 503 meter kubik per hari. Kebutuhan oksigen terlarut atau BOD adalah banyaknya oksigen yang diperlukan organisme untuk memecah bahan organik pada kondisi aerobik. Memecah bahan organik berarti bahwa bahan organik digunakan oleh organisme sebagai bahan makanan dan energinya diperoleh berdasarkan proses oksidasi. Parameter BOD ini umumnya digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran air buangan. Penentuan BOD merupakan suatu prosedur bioasai yang berhubungan dengan pengukuran banyaknya oksigen yang digunakan oleh organisme selama organisme tersebut mengeluarkan bahan organik yang terdapat dalam suatu perairan. Selama pemeriksaan BOD, contoh yang diperiksa harus bebas dari udara luar. Hal ini dilakukan untuk memecah kontaminasi dari oksigen yang terdapat di udara bebas. Lalu yang kedua ada chemical oxygen demand atau COD. Merupakan banyaknya oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi senyawa organik secara kimiawi. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air. Lalu yang ketiga ada total suspended solid. Total suspended solid adalah residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. Bagian yang termasuk TSS adalah lumpur, tanah liat, logam oksida, sulfid, ganggang, bakteri, dan jamur. TSS umumnya dihilangkan dengan flokulasi dan penyaringan. Kekeruhan merupakan kecenderungan ukuran sampel untuk menyebarkan cahaya, sementara hamburan diproduksi oleh adanya partikel yang tersuspensi di dalam sampel. Kekeruhan adalah murni sebuah sifat optik, pola, dan identitas. Sebaran akan berakibat perubahan dengan ukuran dan bentuk partikel dari suatu materi. Dan yang terakhir ada derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman merupakan nilai yang menunjukkan aktivitas ion hidrogen dalam air. Nilai pH yang terdapat pada limbah dapat menunjukkan keseimbangan antara asam dan basa dalam limbah tersebut. Lalu selanjutnya ada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Fungsi dari IPAL mencakup pengolahan air limbah pertanian untuk membuang kotoran hewan, residu pestisida, dan sebagainya dari lingkungan pertanian. Pengolahan air limbah perkotaan untuk membuang limbah manusia dan limbah rumah tangga lainnya, dan pengolahan air limbah industri untuk mengolah limbah cair dari aktivitas manufaktur, sebuah industri, dan komersial, termasuk juga aktivitas pertambangan. Meski demikian, dapat juga didesain sebuah fasilitas pengolahan tunggal yang mampu melakukan beragam fungsi. Beberapa metode seperti biodegradasi diketahui tidak mampu menangani air limbah secara efektif, terutama yang mengandung bahan kimia berbahaya. Adapun jenis-jenis dari IPAL itu sendiri, yang pertama ada IPAL komunal. Sesuai namanya, IPAL komunal adalah instalasi pengolahan air limbah yang digunakan secara komunal atau bersama-sama dalam suatu kawasan pemukiman secara terpusat. Pada sistem ini, setiap rumah tangga atau fasilitas umum yang memiliki MCK
pribadi akan menghubungkan saluran pembuangannya ke sistem perpipaan IPAL komunal. Jenis sistem IPAL ini biasa digunakan untuk pengelolaan air limbah domestik pada wilayah yang tidak memungkinkan penggunaan IPAL mandiri. Lalu yang kedua ada IPAL mandiri. Kebalikan dari IPAL komunal, IPAL mandiri adalah instalasi pengolahan air limbah yang dibuat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan pengolahan air limbah perorangan, perbangunan, atau per keluarga secara khusus. Meskipun jangkauannya lebih sempit dari IPAL komunal, namun jenis IPAL ini lebih efektif untuk mengolah air limbah dengan volume kecil dari kelompok yang lebih kecil pula. Meskipun biayanya lebih murah, namun pemilik IPAL mandiri harus mampu mengelola instalasi pengolahannya sendiri. Dan yang ketiga ada IPAL industri, yaitu fasilitas pengelolaan air limbah yang dibuat khusus untuk mengolah air limbah dari kegiatan industri, baik itu dari pabrik maupun perusahaan dalam berbagai sektor. Berbeda dengan IPAL komunal dan IPAL mandiri yang hanya fokus mengolah air limbah domestik dari rumah tangga, maka karakteristik air limbah industri lebih bervariasi. Hal ini karena sifat air limbah dari proses industri bisa berbeda-beda tergantung pada sektornya. Misal sifat air limbah batu bara tentu berbeda dengan limbah cair medis. Adapun beberapa tahapan dalam pengelolaan air limbah di sistem IPAL. Dalam pengelolaan air limbah, terdapat beberapa jenis teknologi pengolahan yang tahapan aplikasinya berbeda-beda, tergantung pada karakteristik air limbah yang akan diolah. Pasalnya, setiap karakteristik tertentu memerlukan tahapan pengolahan khusus. Berdasarkan sifatnya, air limbah memiliki karakteristik fisik, kimia, serta biologis. Adapun tahapan pengolahan air limbah yang umumnya berlangsung di sistem IPAL adalah sebagai berikut. Yang pertama ada preliminary treatment atau pengolahan awal. Pada tahap awal dilakukan penyaringan air limbah agar partikel-partikel yang terkandung di dalamnya dapat terpisah. Contoh partikel tersebut antara lain seperti pasir, kerikil, plastik kayu, atau sampah kecil lain yang harus disaring agar tidak merusak alat-alat instalasi pengolahan air limbah di tahap selanjutnya. Lalu yang kedua ada primary treatment atau pengolahan primer. Adalah proses untuk menghilangkan partikel padat di air dengan menggunakan proses fisika yang disebut flotasi dan sedimentasi. Hasilnya, partikel padat yang tidak berhasil disaring dari tahap awal akan mengendap, sedangkan partikel minyak dan lemak akan mengapung di permukaan air limbahnya. Lalu yang ketiga ada secondary treatment atau pengolahan sekunder. Jika didominasi oleh material organik, maka dibutuhkan unit pengolahan sekunder. Ada beberapa teknologi yang bisa diaplikasikan, namun 3 teknik yang paling umum adalah trickling filter, lumpur aktif atau activate sludge, atau treatment ponds. Dan yang keempat ada final atau tertiary treatment atau pengolahan akhir tersier. Jika pengolahan primer berfokus pada partikel padat dan pengolahan sekunder berfokus pada material organik, maka pengolahan tersier berfungsi untuk membunuh organisme biologis yang bisa menimbulkan penyakit, misalnya bakteri. Bisa melalui penggunaan klorin, sinar ultraviolet, atau teknologi desinfeksi lainnya. Dan yang terakhir ada advanced treatment. Terakhir ada advanced treatment atau pengolahan lanjutan. Tidak semua sistem pengolahan membutuhkan tahapan ini. Biasanya tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa efluen hasil olahan benar-benar sudah bersih dan layak diolah secara lebih lanjut untuk diminum atau dikonsumsi. Manfaat dari IPAL tersebut antara lain ada 5. Yang pertama, untuk mengurangi pencemaran air. IPAL mampu mengurangi pencemaran air dengan menghilangkan kontaminan dari air limbah, sehingga fluen yang dihasilkan dapat diolah kembali menjadi air bersih yang aman dibuang ke lingkungan. Lalu yang kedua ada mengurangi risiko gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak diolah dengan baik dapat menyebabkan penyebaran penyakit. Dengan IPAL, kontaminan berbahaya seperti bakteri dan virus dapat dihilangkan. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas perairan.
Melalui penggunaan IPAL, kualitas air di perairan dapat meningkat sebab air yang dibuang ke lingkungan sudah melalui proses pengolahan agar lebih bersih dan tidak lagi mengandung kontaminan berbahaya. Yang keempat, ada menjaga kelestarian lingkungan. Dengan mengurangi pencemaran air, maka lingkungan perairan seperti sungai dan laut akan menjadi lebih bersih dan sehat. Hal ini akan berdampak positif bagi keberlangsungan kehidupan biota di perairan. Dan yang kelima, ada menjaga keberlanjutan industri. IPAL juga dapat membantu industri agar kadar limbahnya lebih sedikit dan konsentrasi polutannya lebih aman dibuang ke lingkungan. Ini dapat membantu menjaga prinsip keberlanjutan atau sustainability industri dan meningkatkan citranya di mata masyarakat. Kesimpulannya, mungkin dapat disimpulkan bahwa manajemen limbah merupakan serangkaian cara untuk mengelola dan membuang limbah dengan efektif guna mengurangi dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. Jenis limbah dapat dibedakan berdasarkan wujudnya, menjadi limbah padat, cair, dan gas, serta berdasarkan sumbernya seperti limbah domestik, industri, rembasan, luapan, dan air hujan. Selain itu, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL memiliki peran penting dalam pengolahan limbah dengan jenis IPAL seperti komunal, mandiri, dan industri. Tahapan pengolahan air limbah di IPAL meliputi preliminary treatment, primary treatment, secondary treatment, final atau tertiary treatment, dan advanced treatment sesuai dengan karakteristik limbah yang diolah. Manfaat penggunaan IPAL termasuk mengurangi pencemaran air, mengurangi risiko gangguan kesehatan, meningkatkan kualitas perairan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung keberlanjutan industri. Dengan demikian, pengolahan limbah melalui IPAL merupakan langkah penting dalam menjaga lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan industri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan gitu. Mungkin dari teman-teman ada saran atau ada yang ingin bertanya gitu, dipersilahkan. Ayo, mana nih? Biasanya kan ditanya Hegel nih, giliran Hegel masa nggak ada yang nanya? Ayo, nggak dipersilahkan. Ini nggak ada nih. Izin Biasanya saya, bertanya, oh ada tuh, siapa tuh? Dika ya? Silahkan Kang Dika. pertanyaannya cukup simpel. Apa peran pemerintah dalam manajemen limbah gitu? Udah, kasih. Baik, Kang Dika, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Ingin bertanya. Boleh, silahkan. Apa saja teknologi modern yang digunakan dalam manajemen limbah? Bisa diulang? Apa saja teknologi yang digunakan dalam manajemen limbah? Baik.
Mungkin menjawab dari pertanyaan Kang Dika dulu. Peran pemerintah dalam manajemen limbah sangatlah penting gitu. Contohnya penyusunan regulasi, pengawasan, promosi praktik berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, dukungan penelitian, dan kolaborasi antar sektor. Dengan peran yang kuat, pemerintah memastikan pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan aman bagi lingkungan dan masyarakat. Mungkin segitu, Kang Dika, apakah menjawab? Terima kasih. Siap, terima kasih Kang Dika. Mungkin yang menjawab dari pertanyaan Teh Nelly, beberapa teknologi modern yang digunakan dalam manajemen limbah antara lain satu ada insinerator, yaitu menggunakan pembakaran untuk mengurangi volume limbah dan menghasilkan energi. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga sampah atau waste to energy, mengubah limbah menjadi energi listrik atau panas. Proses ini sering melibatkan pembakaran limbah untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin listrik. Yang ketiga ada sistem pengolahan limbah cair,